berserakan dan kursi yang kurang rapi tolong dirapikan dulu ya. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelas pimpin doanya dulu, guru. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ibu ambil absen ya Ananda, Ya, Bu. Mirati, Hadir, Bu. Cindy, Hadir, Bu. Nafira. Hadir, Bu. Kita hadir semua ya. Hadir, Bu. Oke. Ananda masih ingat nggak materi kita minggu lalu? Apa materi kita minggu lalu? Apa tuh teks prosedur? Teks yang berisi langkah-langkah, Bu. Teks yang berisi langkah-langkah untuk mengerjakan sesuatu. Minggu ini kita masuk ke teks narasi. Teks narasi yang tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan pengertian teks narasi. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi elemen-elemen utama dalam teks narasi. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis struktur dan unsur cerita dalam teks narasi sederhana. Di sini ada pengertian teks narasi. Teks narasi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menghibur pembaca melalui sebuah cerita yang memiliki alur, tokoh, latar, dan konflik. Cerita dalam teks narasi biasanya bersifat imajinatif dan memiliki pesan moral atau nilai kehidupan. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks narasi. Ciri-ciri teks narasi bisa nanti membacakan. Bisa, Bu. Jadi, ciri-ciri teks narasi yang pertama itu isi teks atau karangan berisi tentang cerita, kisah, atau peristiwa berbentuk fiksi atau non-fiksi. Yang kedua, dibentuk dari beberapa susunan paragraf dengan gaya bahasa naratif. Yang ketiga, memiliki kronologi atau urutan cerita yang jelas. Yang keempat, terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Dan yang terakhir, memiliki unsur-unsur pembentuk seperti tema, konflik, latar, dan karakter. Itu ada ciri-ciri teks narasi yang ada. Selanjutnya kita masuk kepada elemen-elemen teks narasi. Elemen pertama itu ada tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Tokoh bisa berupa manusia, hewan, atau makhluk hidup lainnya yang mengalami peristiwa dalam cerita. Tokoh utama biasanya mengalami konflik atau perubahan selama cerita berlangsung. Yang kedua ada latar. Latar adalah tempat, waktu, atau suasana yang melatar belakangi peristiwa dalam cerita. Latar membantu pembaca membayangkan kondisi dan lingkungan dalam cerita serta mendukung pembangunan alur dan tokoh. Selanjutnya ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya cerita. Alur biasanya mulai dari pengenalan, munculnya konflik, selanjutnya puncak masalah, penyelesaian, hingga penutup cerita. Selanjutnya ada tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama dalam cerita. Tema biasanya berupa pesan moral, keberanian, persahabatan, kejujuran, dan sebagainya. Selanjutnya ada tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama dalam cerita. Tema biasanya berupa nilai moral, keberanian, persahabatan, dan kejujuran. Tema menjadi dasar dari seluruh alur dan peristiwa yang terjadi dalam cerita. Ini ada yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan atau pelajaran yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita, amanat dan kata surat, atau tersirat langsung melalui peristiwa. Di sini ada selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang bisa sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, sudut
dipandang mempengaruhi cara cerita disampaikan kepada pembaca. Di sini ada struktur teks narasi. Ananda tahu nggak apa itu struktur teks narasi? Tahu Bu. Tolong Sidi, apa itu struktur teks narasi? Yang pertama itu ada tahap pengenalan, yaitu pengenalan tokoh. Yang kedua tahap komplikasi, yaitu munculnya masalah. Yang ketiga konflik, munculnya masalah utama. Yang keempat klimaks, memunculkan puncak masalah. Yang kelima yaitu anti klimaks, yaitu penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, ini yang sudah dibacakan sini adalah struktur teks narasi. Kita masuk materi selanjutnya. Contoh teks narasi singkat. Contoh teks narasi singkat. Suatu hari itu tanya orang, seekor kelinci dan kura-kura berdebat tentang siapa yang paling cepat. Mereka pun mengadakan lomba lari. Kelinci terlalu percaya diri dan tertidur di tengah jalan, sementara kura-kura terus berjalan pelan tetapi pasti hingga mencapai garis akhir terlebih dahulu. Itu adalah contoh teks narasi Anda. Selanjutnya kita kuis ya. Untuk bukunya silakan dikeluarkan, kita kuis dulu terlebih dahulu. Baik Ananda, sebelum kita latihan membuat teks narasi, kita akan kuis terlebih dahulu ya tentang materi teks narasi ini. Soal pertama, bisa Ananda lihat? Bisa Bu. Bagi yang tahu angkat tangan ya. Bu. Benar baik kan bisa? C Bu. C. Ya benar. Oh ya, untuk yang menjawab benar, Ibu akan tambahkan poin. Selanjutnya, Bu. yang kira silakan. B Bu. Benar. Selanjutnya, Bu. Saya Bu. Cindy silakan. C Bu. Ya benar. Selanjutnya, Saya Bu. ya dulu. D Bu. Pengenalan. B ya. D Bu. B. Ya. Soal terakhir ya Ananda. Bu. Ya Cindy. C Bu. Oh, benar. Poin tertinggi untuk hari ini Cindy ya Ananda. Selanjutnya kita akan berlatih cara membuat teks narasi Ananda. Ibu mau bagi per kelompok aja dulu. 2 orang per kelompok dengan teman sebangku aja ya Ananda. Karena kita sini ya. Kalau Ananda ada yang tidak mengerti, bisa bertanya pada Ibu ya. Ananda, waktu kita habis ya. Iya Ibu mau lihat dulu hasil kerja kelompoknya.
nanti siapa hasil yang paling terbaik itu yang kami tunjuk untuk presentasi ke depan. Ya Bu. Oh. Petualang di Sungai Jernih itu siapa Nanda? Saya Bu. Oh punya Nurul, baik silakan Nurul, tolong membacakan ke depan. Ya Bu. Baik, di sini saya akan membacakan teksnya yaitu tentang petualangan di Sungai Jernih. Pagi itu, matahari bersinar lembut menerobos sela-sela pepohonan di tepi desa. Rani dan sahabatnya Dito berlari kecil sambil membawa ember plastik dan jaring ikan. Mereka bersemangat menuju Sungai Jernih yang sudah lama menjadi tempat favorit anak-anak di desa. Tiba di sana, mereka terpukau oleh kejernihan air sungai yang memantulkan bayangan air putih di langit. Ikan kecil berkejaran di antara bebatuan, membuat Rani semakin tak sabar untuk segera mencoba menangkapnya. Ayo, cepat Dik, jangan sampai ikannya keburu kabur, seru Rani sambil menyiapkan jaring kecilnya. Namun, petualangan itu tidak berjalan mulus. Saat melangkah ke tengah aliran sungai, kaki Rani terpeleset di atas batu yang licin. Tubuhnya hampir jatuh terseret arus yang cukup deras. Seketika jantungnya berdegup keras, untunglah Dito sudah meraih tangannya. Menariknya ke tepi dengan sekuat tenaga. Rani terdiam sejenak, wajahnya pucat karena kaget. Dito menepuk pundaknya, lalu berkata, kalau main di sungai kita harus hati-hati. Alam itu indah, tapi juga bisa berbahaya kalau kita ceroboh. Rani pun mengangguk sambil menarik nafas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Mereka akhirnya tetap melanjutkan permainan, tapi kali ini lebih berhati-hati. Mereka menepi, mencari ikan di genangan kecil yang lebih aman. Meski hasil tangkapannya sedikit, Rani dan Dito tetap gembira. Dalam perjalanan pulang, mereka sepakat bahwa pengalaman hari itu menjadi pelajaran berharga. Bahwa persahabatan dan kehati-hatian jauh lebih penting daripada sekedar menangkap ikan. Ya, terima kasih. Terima kasih Nurul. Sebelumnya kita analisis dulu ya teks dari Nurul tadi. Tema ceritanya apa Nanda? Petualangan Sungai Jernih Bu. Pokoknya sama siapa aja tadi? Sama Rani. Latar ceritanya di mana? Sungai Bu. Di sungai ya. Kalau jenis alurnya dari alur apa tadi Nanda? Alur maju atau alur mundur? Kalau amanah dari teks tadi itu apa Nanda? Persahabatan bukan dari itu penting. Baik Nanda, karena kita sudah selesai membahas apa itu teks naratif dan kita sudah menganalisis tadi sebuah teks naratif, Ibu minta Nanda bisa menyimpulkan apa itu teks naratif. Pada Nanda, siapa yang mau menyimpulkan? Ibu tunjuk aja ya. Ya Bu. Cindy silakan simpulkan apa itu teks naratif. Baik, teks naratif itu adalah jenis teks yang bertujuan untuk menghibur pembaca melalui sebuah cerita yang memiliki alur, tokoh, latar, dan konflik. Alur yaitu jalannya cerita, tokoh yaitu pelaku dalam cerita, latar yaitu tempat kejadian cerita tersebut, dan konflik adalah permasalahan yang terdapat dalam cerita tersebut. Nah, dengan berakhirnya kesimpulan dari sini tadi, berakhir pula pekerjaan kita pada siang hari ini Ananda. Ibu harapkan Ananda selalu menjaga kesehatan karena cuaca sekarang kurang menentu, kadang panas, kadang hujan, kadang hilang tanpa kabar. Sekian, terima kasih. Kita tutup pembelajaran ini dengan alhamdulillah.